Ista'id ad-du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nini bil ilmi wa akrimni bil taqwa wa zammilni bil afiyah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takdim salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Tema kita minggu ini yaitu makanan dan minuman yang halal lagi bergizi. Tapi sebelum itu, Ibu mau absen dulu ya. Iya, Bu. Siti Fadila Asri, Hadir, Bu. minggu lalu kan hadir ya? Hadir, Bu. Ayu Suci Rejeki, Hadir, Bu. baik, hadir semua ya ini ya. Iya, Bu. Minggu lalu Ibu ada meminta kalian untuk membawakan tugas. Iya, Ada Bu. pembawa? Ada, Bu. Tugasnya membawa makanan dan minuman halal. Coba dikeluarkan. Simpan di atas mejanya. Lala bawa apa Lala? Saya bawa kue, Bu. Ini kue. Nabati. Ayo bawa apa yuk? Bawa minuman, Bu. Ya, bagus. Sebelum itu Ibu mau mengirimkan PowerPoint dulu ya ke grup kelas. Iya, Bu. Sudah dikirim di grup, silakan dibuka. Baik, Bu. Sudah? Sudah. Ayo sudah yuk. Sudah, Bu. Tolong maskernya dibuka ya, karena kita sudah di dalam kelas. Lagian tadi juga udah di tangan, udah di sanitizer juga. Ada di suhu. Ya, jadi nggak apa-apa. Nah, sebentar. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan tema makanan dan minuman yang halal lagi bergizi. Di sini ada yang udah tahu pengertian halal, bergizi, dan juga haram. Ada sudah tahu? Belum tahu, Bu. Baiklah, Ibu jelaskan ya. Sebelum itu dibuka PPT-nya. Nah, di situ ada pengertian dari halal, haram, dan juga bergizi. Ibu mau satu orang membacakan pengertian dari halal. Ayo, Bu. Ya, silakan Ibu. Halal adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam agama Islam. Nah, pengertiannya halal adalah segala satu objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam agama. Nah, maksudnya adalah segala sesuatu, segala perkara yang diperbolehkan untuk kita kerjakan. Karena kita konsepnya hari ini makanan dan minuman yang halal, berarti makanan dan minuman yang boleh kita konsumsi. Begitu ya. Nah, di sini di PPT-nya ada contoh makanan dan minuman yang halal. Coba dari gambar itu apa saja yang kalian lihat? Ikan, Buah-buahan, ya, apa lagi? Sayuran, terus apa lagi? Telur, keju, roti, udah itu aja. ya, Bu. Sepertinya ada nasi atau beras ya di situ ya. Kayak cabai. Oh iya, ada cabai juga ya. Nah, dari contoh itu semuanya makanan yang halal. Kemudian
pengertian haram. Siapa yang membacakan? Ya, silakan. Haram adalah sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas atau keadaan suatu benda. Aktivitas yang berstatus hukum haram atau makanan yang dianggap haram adalah dilarang secara keras. Orang yang melakukan tindakan haram atau memakan makanan haram akan mendapatkan konsekuensi berupa dosa. Ya. Jadi pengertian haram adalah segala sesuatu objek yang tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan oleh agama untuk dilakukan atau digunakan. Jadi kita tidak boleh tuh memakan makanan yang haram, meminum minuman yang haram. Itu memang jatuhnya dosa jika kita melakukannya. Nah, di dalam contoh dari gambar makanan dan minuman haram, apakah kalian tahu itu apa? Coba disebutkan. Minuman keras. Ya, minuman keras. Terus apa lagi? Ya, daging babi itu tidak boleh ya. Kemudian yang di pojok atas itu apa? Itu namanya dideh, makanan tradisional berupa pembekuan darah atau darah yang dibekukan. Nah, karena di dalam Islam ada beberapa makanan yang dilarang, seperti darah, daging babi, makanan atau hewan yang berbisa, hewan yang bertaring itu tidak boleh untuk dimakan. Terus makanan dan minuman yang memabukkan itu tidak boleh. Dan alasannya ya karena makanan haram itu tidak baik untuk kesehatan kita. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah bergizi. Ayo, siapa yang mau bacakan yang bergizi? Ayo. Ya. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung unsur karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Tujuan dari mengkonsumsi makanan dengan unsur tersebut adalah agar badan kita tetap sehat, tumbuh, dan berkembang dengan baik. Ya, betul ya. Jadi makanan bergizi adalah asupan makanan dan minuman yang bermanfaat bagi tubuh kita. Jadi apapun yang kita konsumsi, apapun yang kita minum, apapun yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, jika dia mengandung gizi, maka dia akan bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, ini pun baik untuk kesehatan, untuk organ dalam, untuk semua anggota tubuh kita. Makanya disebut dengan makanan yang bergizi. Kemudian di sini ada gambar contoh makanan yang bergizi. Coba sebutkan apa-apa yang ada di dalam gambar tersebut. Susu, Terus buah-buahan, telur, lalu daging ayam, ya, keju, sayuran, lalu kue. lalu kenapa sih Allah menyuruh kita untuk memakan makanan yang halal lagi bergizi? Karena segala sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita itu sudah pasti untuk kebaikan kita, untuk kesehatan kita, untuk jasmani dan rohani kita. Dan segala sesuatu yang Allah larang, yang berupa hukumnya haram, itu pasti tidak baik untuk kita. Jadi kalian jangan sekali untuk mencoba sesuatu yang haram ya, apalagi memakan sesuatu yang haram. Itu memang sudah tidak baik untuk kesehatan kita. Jadi dari beberapa makanan dan minuman yang haram itu semuanya tidak ada manfaat sama sekali kan? Semuanya pasti berdampak negatif untuk kita. Makanya makanan haram, minuman haram memang tidak boleh kita konsumsi karena tidak ada manfaatnya sekali dan malah banyak mudaratnya untuk kita. Malah makanan yang halal, minuman yang halal itu tuh baik untuk kesehatan kita, baik untuk tubuh kita, baik untuk kesehatan kita lah pokoknya ya. Kemudian ibu mau minta kalian bacakan satu ayat tentang makanan dan minuman yang halal, yaitu surah An-Nahl ayat 114. Coba dibuka. Ibu sudah share sih di grup. Kalian coba buka dulu. Siapa yang membacakan surah ayatnya? Saya Bu. Nah, artinya. Terus artinya ayo ya, bacakan artinya. Baik, langsung saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya,
Maka makanlah yang halal lagi, baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran Surat An-Nahl ayat 114. Nah, di dalam surah An-Nahl ini Allah memerintahkan kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal, makanan dan minuman yang halal, dan mencari rezeki yang halal pula. Karena makanan dan minuman jika dikatakan halal harus dengan cara yang halal. Jadi Allah memerintahkan kita untuk mencari rezeki yang halal agar apapun yang kita konsumsi, apapun yang kita makan, apapun yang kita minum itu tuh sudah halal gitu untuk tubuh kita. Lalu ada beberapa syarat untuk makanan dan minuman bisa dikatakan halal. Yang pertama, dilihat dari zatnya. Ada yang tahu maksudnya gimana? Dilihat dari zatnya. Belum tahu? Jadi maksudnya adalah makanan dan minuman yang halal berasal dari bahan baku yang halal. Misalnya ada sebuah roti. Roti ini dibuat dengan bahan-bahan yang halal seperti tepung, gula, telur. Nah, itu kan halal, mentega. Bahan-bahan itu halal, jadi roti itu termasuk makanan yang halal. Kemudian dilihat dari cara pengolahannya. Maksudnya adalah pengolahan dari makanan tersebut diolah secara halal dengan cara yang halal. Misalnya roti tadi, kita membuat roti dengan bahan yang halal, sudah pasti halal kan? Kemudian cara pengolahannya, dilihat dari cara pengolahannya. Apakah caranya dengan cara yang bersih, yang higienis, yang halal? Maka jika cara pengolahannya halal, bersih, higienis, otomatis itu halal makanannya ya. Kemudian yang ketiga dilihat dari cara mendapatkannya. Maksudnya adalah jika semisalnya roti tersebut bahan-bahannya didapatkan dengan cara yang mencuri, mengambil hak orang lain, tidak izin, maka roti tersebut walaupun zatnya halal, bahan-bahannya halal, lalu pengolahannya halal, tapi cara mendapatkan bahan-bahannya yang tidak benar dan cara mencuri, maka roti tersebut hukumnya haram, menjadi haram ya. Sekarang Ibu mau tanya dan kalian menjawab. Oke? Oke, Bu. Jadi Ibu akan memberikan kalian waktu sekitar 2-3 menit untuk berpikir. Jadi ini seperti kuis. Oke? Siap nggak? Siap, Bu. Hadiahnya nanti lah Ibu pikirin ya. Dan kalian fokus. Pertanyaan pertama. Jangan ada yang mencari internet ya. Iya, Bu. Awas. Pertanyaan pertama, jelaskan ulang pengertian halal, haram, dan juga bergizi. Ada yang tahu? Ibu kasih waktu 3 menit untuk mencari jawabannya. Cari di file yang sudah Ibu kirimkan ke kalian ya. Ibu kasih waktu. Sudah? Ayo, sudah ya? Sudah. Sekarang Ibu mau jelaskan pengertian halal. Halal adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam agama Islam. Contohnya? Contohnya, Lanjut nanti. Lala, sebutkan pengertian dari haram. haram adalah sesuatu yang dilarang ya, untuk dikerjakan. Kalau dan konsumsi makanan dan minuman, Haram untuk dikonsumsi. nah kemudian pertanyaan ke berapa? Ketiga. Dan yang ketiga, sebutkan pengertian bergizi. Ya. Coba refleks. Siapa? Kamu juga. Coba.
bergizi adalah makanan yang mengandung protein, vitamin, karbohidrat, dan lain. Contohnya 4 sehat 5 sempurna. Nah, apa aja tuh 4 sehat 5 sempurna? Nasi, sayuran, lauk pauk, buah-buahan, dan susu. Ya, betul. 4 sehat 5 sempurna ya. Apakah ada yang ingin kalian tanyakan dari materi yang sudah kita jelaskan tadi? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ayo, ada yang mau ditanyakan ayo? Bu, Ya. bagaimana jika kita tidak sengaja memakan atau meminum makanan yang haram? Karena kita tidak tahu. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 173 dijelaskan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, segala perkara yang kita lakukan, tapi kita tidak tahu atau kita tidak sengaja, maka hukumnya tidak apa-apa. Jadi hukumnya makruh, ya. Jadi kita tidak mendapatkan dosa dan kita juga tidak mendapatkan pahala karena kita tidak tahu hukumnya apa, karena kita ibaratnya kita sebagai orang yang awam, orang yang linglung lah, tidak tahu hukumnya apa. Jadi tidak apa-apa ya, ayo misalnya kita tidak sengaja untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram tersebut. Ada pertanyaan lagi? Salah? Silakan. Dari makanan dan minuman yang haram yang tercantum dalam Al-Quran, apakah ada lagi selain itu, selain yang tercantum dalam Al-Quran, dan contohnya seperti apa? Sebenarnya ada banyak sekali Lala, karena syarat dari halal itu kan ada 3 seperti yang Ibu katakan tadi. Dari zatnya, dari bahan-bahannya, kemudian dari pengolahannya, kemudian dari cara mendapatkannya. Nah, jika ketiga syarat ini tidak dipenuhi, maka makanan dan minuman itu menjadi haram. Jadi tidak hanya yang terdapat di dalam Al-Quran saja. Jadi kita lihat dulu latar belakang dari makanan-makanan dan minuman yang biasanya dikatakan halal. Ternyata cara pengolahannya salah, maka bisa menjadi haram. Jadi tidak hanya yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya contoh seperti roti tadi. Misalnya bahan-bahan dari roti tidak bagus, tidak halal. Misalnya terdapat setetes darah masuk di situ misalnya kan. Maka roti tersebut tidak boleh dimakan. Lalu misalnya pengolahan yang salah, yang tidak bersih, tidak higienis, maka roti tersebut pun tidak halal. Lalu yang ketiga dari cara mendapatkannya. Nah, misalnya seperti kasus tadi, roti itu bahan-bahannya dengan cara mencuri, kemudian dibuat roti, berarti roti itu menjadi haram. Nah, begitu syarat-syarat itu harus dipertimbangkan dalam sebuah makanan dan minuman halal. Contohnya misal, boleh Ibu minum itu airnya ya. Nah, Ibu mau tanya, apakah minuman ini halal? Halal. Dari mana Lala tahu ini halal? Karena ada label. Nah, itu dia. Karena kita di Indonesia sudah pasti ada yang mengatur tentang makanan dan minuman halal yang boleh kita konsumsi. Karena negara Indonesia merupakan mayoritasnya beragama Muslim yang mempertimbangkan makanan yang halal dan haram. Nah, semua produk yang terjual yang dipasarkan di Indonesia sudah pasti teruji, sudah pasti melewati uji tertentu, uji kehalalan. Coba dilihat masing-masing ininya, jajanannya. Di sana ada nggak tertulis ada label halal di bagian kemasan? Ada. Nah, semua kemasan, semua makanan, produk yang sudah dicap halal di kemasannya, maka itu adalah halal karena dia sudah melakukan pengujian serangkaian pengujian yang memastikan bahwa zat-zat yang terkandung di dalam produk tersebut sudah pasti halal dan boleh kita konsumsi. Jadi, Ibu sarankan jika membeli sebuah produk, makanan, minuman, maupun apapun itu yang kalian gunakan, dilihat dulu kehalalannya, lihat dulu labelnya. Jika terdapat label halal ini, maka sudah pasti bisa dikonsumsi. Ya? Lala paham sekarang? Ya. Ya sudah, pelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini.
Terima kasih untuk anak-anak sekalian sudah hadir di kelas kita pada hari ini ya. Baiklah, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya, doa dulu ya. Ya, silakan pimpin doanya. Ista'in ad-du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Wallam innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takjim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.